Saya tidak menjual kewenangan saya pada rupiah sebesar apapun. Bapak Ibu sekalian, ingatkan seluruh anak buah, jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri, dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah rendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak Ibu sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa dua tipe godaan ini akan ada terus. Dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang, dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik, beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit, jangan punya musuh. Cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama orang. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik ya kan, dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada yang kelojotan. Begitu Prabowo meminta Anies Baswedan gabung ke pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sekarang mau masuk dalam krisis. Tapi ada yang menciptakan tembok antara Prabowo dan Anies Baswedan. Kalau saya katakan Prabowo meminta Anies Baswedan gabung ke pemerintahannya, dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa menganalisa? Dari mana dasarnya saya menduga hal ini? Sangat mudah kawan-kawan. Itu dari channelnya Ade Armando, TV apalah namanya itu. Dia menerangkan di situ bahwa ada sebuah channel lagi, Pinter Politik. Bahkan Refli Harun, kemudian Azhari Rangkuti, Ray Rangkuti meminta sepertinya Hasan Nasbi ini diganti dengan Anies Baswedan supaya komunikasi kepresidenan ini jadi baik. Karena Hasan Nasbi ini cara menanggapi komentar-komentar publik itu, ya kawan-kawan tahu kan, masalah kepala babi, Hasan Nasbi mengatakan dimasak aja. Kemudian yang lain-lain, para pembantu dari Prabowo sekarang ini dengan enaknya mengatakan, kalau Indonesia gelap, keluar aja kalian dari negeri ini. Kemudian kalau kabur aja dulu, jangan balik lagi. Ini kan blunder. Dan terdeteksi lagi Prabowo memanggil para menteri-menteri itu, memperingatkan menteri-menteri itu, jangan komunikasinya kepada publik seperti itu. Dan Ade Armando membela mati-matian. Dan sebuah channel Pintar Politik malahan mengatakan bahwasanya Prabowo terdeteksi di sini meminta Anies Baswedan membantu dia menggantikan Hasan Nasbi. Alasannya komunikasi Anies Baswedan ini yang terbaik. Ya jelaslah pula kan, ini yang terbaik memang komunikasi politik ataupun apapun ceritanya, Anies Baswedan yang terbaik menurut kita kan. Namun ini membuat meradang Ade Armando. Bahkan mohon di channelnya, mohon kepada Prabowo tidak mendengarkan Pintar Politik, bahkan mungkin channel ini juga, bahkan Ray Rangkuti, bahkan Refli Harun. Jangan dengarkan mereka. Mohon jangan mengganti Hasan Nasbi dengan Anies Baswedan. Permohonan yang diucapkan dengan nada panik. Di sini kuncinya. Nada kelojotan. Di sini lagi kuncinya. Kalau seorang Ade Armando sudah mengatakan dan bermohon kepada Prabowo, kita tahu Ade Armando ini adalah PSI Tulen, partai salah input atau apa kata si Roy Suryo. PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ketua umumnya pasti kita tahu Kaisang. Dan selama ini mulai dari Anies menjadi gubernur sampai Anies mencalon menjadi presiden, lawan terberat Anies Baswedan adalah PSI. Giring mengatakan Anies pembohong. Kemudian waktu Anies memberikan ceramah di Masjid UGM, yang kelojotan juga dari PSI. Raja Juli mengatakan Anies berceramah di masjid untuk mengkritik, bukan untuk berdakwah. Artinya kalau menyangkut Anies Baswedan,
PSI langsung turun tangan. Dan kalau kita lihat di sini, Ade Armando akan menyatakan kepada kita, mengungkap. Kan sekarang PSI itu kan berada dalam pemerintahan, dekat sekali dengan Prabowo. Bahkan Prabowo katanya kan hidup Jokowi. Jokowi itu adalah bapaknya Kaisang kan. Artinya mereka berada di ring satu untuk lobi-lobi politik Prabowo. Di belakang layar mereka menguasai informasi data-data tersebut. Dan terdeteksi oleh PSI, oleh Armando ini, bahwa Prabowo memang berniat untuk merekrut Anies Baswedan. Karena mereka lah yang tahu informasi itu. Dan secara tidak sengaja, Ade Armando mengungkapkan kepada kita. Dan ini yang lebih parah lagi, bukti yang A1 lah kita katakan di sini. Ternyata ada narasi yang dikembangkan untuk menghalangi Anies Baswedan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Saya tak menuduh PSI yang melakukan hal ini, tapi narasi yang dikembangkan oleh entah siapa yang jelas di lingkaran Prabowo untuk mencegah Anies Baswedan masuk ke pemerintahan Prabowo. Dari mana kita lihat? Adanya wawancara Prabowo dengan jurnalis kemarin. Jurnalis kan dipanggil oleh Prabowo, jurnalis senior, ke istana. Di situ ditanyakan oleh jurnalis itu masalah Didit, putranya Prabowo. Namun yang mengejutkan di situ, Prabowo menyentil, ingat, kalau orang jatuh cinta, kawan-kawan, siapa yang diingatnya? Pasti yang dicintainya kan? Di situ Prabowo mengingat Anies Baswedan. Konteksnya adalah masalah pernikahan putri Anies Baswedan tahun 2022. Ini menjelaskan lagi kepada kita satu hal nanti yang di belakang saya jelaskan kepada kawan-kawan, di mana narasi yang diciptakan untuk membatasi Anies masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Sementara Prabowo mengingat selalu ada hubungan baik antara dia dengan Anies, antara Didit dengan putrinya Anies Baswedan. Dan maksud dari Prabowo menceritakan hal itu, saya kutipkan videonya kepada kawan-kawan. Maksud Prabowo membicarakan hal itu, mengatakan tentang anaknya itu, diselewengkan. Jadi maksud Prabowo A, begitu kan? Tapi narasi yang dikembangkan untuk menghalangi Anies Baswedan masuk ke lingkaran Prabowo menjadi B. Kita lihat dulu wawancaranya, biar kawan-kawan tahu nantinya. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang, dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik, beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit, jangan punya musuh. Cari kawan. Siapapun kawan, gak ada urusan. Mau partai mana, kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama orang. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik. Ya kan, dia... Kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan. Iya, nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri. Inisiatif dia, tapi dia selalu nanya saya. Nah, narasi yang dikembangkan belakangan adalah yang tak dibayar itu. Coba bayangkan, Didit yang merancang untuk kostumnya anak Anies Baswedan tak dibayar katanya kan. Artinya Anies Baswedan tuh ada dulunya masalah hutang dengan Sandiaga Uno, clear. Masalah ini yang dikembangkan. Tak mau Anies Baswedan membayar, kan itu yang dikembangkan sekarang. Gunanya apa? Untuk menghabisi kredibilitas Anies Baswedan. Mengerti maksud saya? Jadi dikembangkan narasi sekarang, Anies sudahlah meminta Didit untuk membuat gaun pengantin untuk anaknya Anies, tapi tak mau membayar. Itu yang dikembangkan. Padahal kalau kita lihat, amati kembali wawancara tersebut, Prabowo menjelaskan Didit ini bermurah hati walaupun dengan orang yang berseberangan politik dengan dia, dan tak mau dibayar. Mengatakan kepada publik, mengatakan kepada jurnalis bahwa putranya ini walaupun berseberangan dengan dia tidak mau dibayar. Kan itu yang dikatakan oleh Prabowo. Namun jurnalis ini juga mengetahui tidak dibayar lagi, katanya tidak dibayar lagi. Maksudnya memang Didit tidak mau dibayar karena itu pertemanan dia, hadiah dia kepada orang-orang yang dianggapnya bersahabat. Kan itu yang dikatakan oleh Prabowo kalau kita tangkap maksudnya. Tapi dibelokkan maksudnya itu. Kenapa? Karena terdeteksi Anies mau diminta oleh Prabowo. Di ring 1 itu sudah dibuat barier dulu. Berniat aja Prabowo sudah dibuat
barier, sudah dibuat halangan dengan macam-macam narasi, dengan narasi menyesatkan seperti gaun pengantin itu, dan narasi mohon kepada Prabowo. Dari pihak mana? Kawan-kawan bisa melihat sendiri. Mohon kepada Prabowo untuk tidak menerima Anies Baswedan. Padahal Prabowo dari awal dia menjabat itu, dia mengatakan ingin merangkul semua, persatuan Indonesia. Nah, itulah saya ingin menjawab kenapa memang kuat keinginan Prabowo untuk meminta Anies Baswedan membantu dia di pemerintahan, dan siapa yang menghalangi. Kalau pertanyaannya apakah Anies mau atau tidak membantu Prabowo sekarang ini, saya tak bisa menjawab karena saya tidak mengerti, tidak tahu, tidak terlalu paham juga bagaimana suasana hati Anies Baswedan saat ini. Dalam sebuah